Oke guys, kali ini Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kami lanjut aja. Kemarin saya beberapa hari karena saya sudah sekarang menjadi supir, sudah dapat kerjaan. Kemarin saya dagang kopi beberapa hari, tapi selama dagang kopi saya suka upload atau bikin video sendiri. Nah, sekarang saya bikin video lagi santai guys, libur. Dulu disuruh bos nanti suruh masuk hari Sabtu 2 hari saya bisa bikin konten lagi nih guys, tapi saya kalau konten banyak-banyak lama bicaranya kayaknya bikin kesel juga, kesel itu guys. Nah sekarang konten saya akan teruskan yang kemarin, tapi ide saya ada guys untuk menceritakan tentang Abu Nawas. Sekali ini saya udah punya ide Abu Nawas PS Ustadzah PS Kiai, PS Ajengan, PS Makai Kiai atau adalah sesepuhnya pengurus pesantren. Oke guys, lanjut. Namanya Abu Nawas, jangankan kiai, jangankan santri, Tuhannya bisa dikibulin, malaikatnya juga dikibulin, apalagi sekecil semacam kiai. Mengapa? Ya ceritanya begini guys. Satu saat santrinya mengolok-olok Abu Nawas. Dah Abu Nawas, kamu ini udah di pesantren kok begitu cara adab-adabnya ke kiai, nggak seperti di sini. Kalau adab orang ke kiai itu nunduk atret ke belakang, salam dulu cabis. Kami ini nyelonong. Enteng Abu Nawas jawab, terserah, hanya Allah yang tahu. Wih, gayanya Abu Nawas dilawan. Ya kesel kan si santri itu diomongin gitu ya. Kalau kesel ya silahkan, itu punya cara sendiri saya, cara menghormati kiai. Nah, lanjut guys, mau buktikan? Maka silahkan, sebelum saya lanjutkan, tombol loncengnya nyalakan dan subscribe, komen. Kalau komen gratis kan? Oke. Nah lanjutnya, ketika itu di podium ada suatu perkumpulan pengajian Pak Kiai, santri-santri banyak di situ di halaman santri. Ternyata Abu Nawas telah menyiapkan sesuatu yang di luar dugaan. Sebab jangankan membelakangi kiai, ngomong aja ke kiai sembarangan gak boleh. Apa-apa bilang haram ini juga gak boleh, itu di pesantren aturannya. Apalagi membelakangi kiai. Tapi Abu Nawas janji, saya bisa mengkentutin seorang kiai. Jangankan kiai, santrinya pun saya ejek. Coba, ya itu dibuktikannya di depan santrinya yang tegang itu, ngomong, hei, saya itu jangankan kamu menghormati, itu sudah punya tercara sendiri dengan cara saya. Bukan caramu harus nunduk ketika ada kiai berdiri, menghormati nunduk, bukan begitu aturannya di dalam hukum Islam. Itu lihat mukanya, tatap mukanya orang-orang yang berilmu, betapa cahaya, kita bunga, senang, bahagia. Bukan harus nunduk begini, ketika kita musalaman harus atret ke belakang kayak kerajaan. Memang jangan mendewa-dewakan manusia, itu kan manusia hanya ciptaan Allah, sudah benawas. Jadi maksud Anda ya itu, jangan kamu itu berlebihan cara mendewakan atau cara mengagungkan seorang kiai. Kayak biasa aja, seperti itu terserah Allah, biasa aja. Tapi kamu akan kewalat ya, nanti kamu akan tidak mendapatkan berkah ya. Kalau kamu kurang hormat ke kiai, kurang adab ke kiai, kurang menghormati dengan ilmu ke kiai, cara menghormati saya dengan cara menghormati ilmu kan lain. Coba aja buktikan. Jangankan kamu, saya bisa kentutin kiai pun. Dengan ambil siasat, Abu Nawas langsung bergegas, ya udah pergi. Satu saat yaitu adakan perkumpulan santri mendengarkan rungan pituah-pituah kiai. Abu Nawas di belakang memang ada di saat itu.
Ketika terakhir Pak Kiai menerangkan tentang hukum halal haram, tentang menyuruh kebaikan, tentang menyuruh harus berbuat baik dan mencegah kemungkaran. Nah, saya selesai ini pengajian kata Pak Kiai, tapi saya nggak melihat sesuatu ada yang aneh dan mengganjal di dalam pikiran saya. Biasanya ada sih Abu Nawas di sini, kok nggak kelihatan di mana? Nah, tuh. Saya pakai ada di belakang Pak Kiai. Saya sedang merenungi, menyikapi, memaknai ceramah-ceramah Pak Kiai, betapa manis, betapa indah, betapa santai yang tadi, yang tegang melihatnya. Kaget juga. Loh, kok ada bonus di belakang? Iya, ternyata Abu Nawas memang punya siasat tersendiri. Ngomong-ngomong, ketika bubar, nah, Kiai dan santri itu masih diem sama si Abu Nawas di belakangnya. Kiai masih duduk Abu Nawas. Abu Nawas, kenapa kamu nggak bubar? Orang lain pada bubar. Nggak pakai, saya nggak bisa bubar ini, kenapa? Ya begini tuh keadaan saya. Kadang-kadang mau berangkat itu, ya namanya mungkin udah tua Pak Kiai. Emang kenapa? Ya ini di pantat saya kenapa tuh ya? Kok ada panjang-panjang begitu? Iya Pak Kiai, hanya Pak Kiai mungkin yang bisa, yang lebih mulia, yang lebih agung, yang lebih pintar. Kalau orang lain mungkin nggak bisa. Santi pun melihat dengan gelagat anehnya Abu Nawas. Bisa tiga-tiganya ngomong begitu ya si Abu Nawas. Aduh maaf, ampun Paduka, kata saya, hanya Paduka yang bisa mungkin ngangkat saya. Emang kenapa pantatmu? Ya ini Pak Paduka. Ternyata memang Abu Nawas itu sebelumnya itu pantat itu dilakbanin yang penuh dengan lakban atau yang panjang biar ketahuan. Kiai, Pak Kiai melirik. Kok kamu pantatmu penuh lakban? Emang kenapa? Ya langsung ditarik-tarik sama Pak Kiai, ngelihat sesuatu yang enggak aneh itu. Ketika ditarik itu kan jelas membelakangi Kiai, bunyi pantatnya itu prot kentut membelakangi Kiai. Secara tidak sengaja Abu Nawas membelakangi Pak Kiai, juga bongkok-bongkok, nunging-nunging membersihkan pantatnya Abu Nawas. Itu semacam gitu Abu Nawas bisa mengerjain Pak Kiainya. Jangankan Pak Kiai, Abu Nawas pun Tuhannya dikerjain, malaikatnya dikerjain, apalagi sekecil Pak Kiai. Itulah contohnya guys. Jadi pura-pura dengan siasat akal bulusnya secara tidak terduga kentut di belakang dan membelakangi Kiai. Bisa itu Abu Nawas semacam itu dengan secara tidak akalnya untuk membuktikan di hadapan teman santrinya itu yang sering tegang mengolok-olok, bilang enggak berokah lah, enggak manfaat lah, kualat lah kamu kalau tidak menghormati, suka ngolok-ngolok ke Abu Nawas. Maka di depan itulah Abu Nawas membuktikan kekesalannya kepada si santri itu sampai ngelihat bahwa Pak Kiai itu bisa dikentuti di depan mukanya. Dan Pak Kiai memang benar kenyataannya, Pak Kiai itu membersihkan pantat Abu Nawas yang penuh lakban itu. Siasat Abu Nawas memang gitu, semacam itu. Tapi merasa grogi juga Abu Nawas karena yang menjadi itu pantatnya itu ditarik-tarik itu karena seorang Kiai. Oke guys, ini hanya judul Abu Nawas PS Kiai ini. Sekian aja dulu, paling ini lamanya 10 menit karena saya kalau konten-konten yang banyak itu akan lama penontonnya, ini menjadi kesel. Ini mah hanya sekadar intisarinya aja guys. Terima kasih guys. Segitu aja kali ini tentang Abu Nawas PS Kiai dan santrinya. Terima kasih. Bila mana ada salah mohon maafkan ya. Ini saya hanya mengambil ringkasnya aja tentang cerita Abu Nawas PS Kiai dan santrinya. Terima kasih. Besok lain kali kesempatan akan bikin konten lagi. Terima kasih guys. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.